Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Puji serta syukur hanya pantas kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga menambah ketaatan kita kepadanya, yang pada akhirnya kita berusaha untuk menjauhi segala yang dilarang hanya semata-mata karena Allah dan berharap akan ampunannya. Semoga apa yang kita ikhtiarkan, apa yang kita usahakan akan mendapatkan ampunan dari Allah. Segala ibadah atau ibadah apapun pada akhirnya atau tujuannya adalah agar kita diampuni oleh Allah. Allah berfirman dalam Quran surah 4 ayat 147, "Ma yaf'alullah", Allah tidak akan pernah bi'adabikum, mengadab kalian. Syaratnya apa? In syakartum, jika kalian benar-benar bersyukur kepada Allah. Wa amantum, dan kalian juga benar beriman kepada Allah dan Rasulnya dan rukun iman yang lainnya. Wa kana Allahu syakiran alima, dan Allah maha menerima syukur lagi maha mengetahui. Bapak Ibu hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Syukur, mensyukuri segala yang Allah berikan kepada kita, apapun itu. Karena begitu kita tidak bersyukur berarti kita kufur. Maka hanya dua pilihan, syukur atau kufur. Kufur berarti mengingkari akan pemberian Allah, dan syukur berarti menerima, mengakui akan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Anishkur lillah, bersyukurlah kepada Allah. Wa man yashkur fa inna yashkuru li nafsi. Kalau kita bersyukur itu bukan untuk siapa-siapa dan bukan untuk Allah. Allah tidak butuh kita. Kita yang membutuhkan Allah. Dan kesyukuran kita itu pada akhirnya hanya untuk diri kita. Janji Allah di ayat lain mengatakan kalau kita bersyukur akan ditambah nikmatnya, namun sebaliknya tatkala kita kufur maka adab Allah sangat pedih. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah, wahai manusia, kalian butuh Allah, kalian memerlukan Allah.
Allah sudah kaya, ghaniyun, tidak butuh dari kita. Kita yang membutuhkan Allah dimanapun, kapanpun. Hadirin rahimahumullah, maka kesyukuran itu harus kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya syukur kita tatkala menerima sesuatu yang menyenangkan atau yang bernilai materi, namun segala bentuk pemberian Allah yang setiap saat mesti dan seharusnya setiap muslim mukmin mensyukurinya. Begitu mensyukuri berarti kita menerima keputusan Allah, menerima takdir Allah. Begitu kita kufur sebenarnya mengingkari akan pemberian Allah. Itu syarat tatkala kita tidak ingin diadab oleh Allah hanya dua, bersyukur wa amantum, kemudian benar-benar beriman kepada Allah. Nah, iman ini yang tentu tidak hanya sebatas percaya. Orang mengartikan iman itu sebatas percaya, percaya pada Tuhan, selesai. Padahal iman di sini yang benar-benar beriman hanya mengilahkan Allah saja, tidak kepada yang lainnya. Karena di luar Islam juga iman, tapi iman yang dikehendaki oleh Allah adalah iman tauhid, iman yang hanya mengesahkan Allah SWT. Kita tahu bahwa tatkala kita beribadah diharapkan tulus hanya kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan sedikit pun. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah hanya kepada Allah saja dan tidak berbuat syirik. Akhirnya akan mendapatkan atau memperoleh yang namanya ampunan atau bukan azab. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bi. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Seberapapun ibadah kita, sebagus apapun ibadah kita, begitu ada kesyirikan tidak ada arti apapun. Karena pada akhirnya ibadah atau apapun yang kita lakukan begitu tidak karena Allah, tidak menauhidkan Allah, Allah yang maha membalas, Allah yang maha memberi, Allah yang bisa membalas kebaikan hambanya. Begitu disekutukan, maka siapa yang akan memberi balasan? Hadirin rahimahumullah, begitu kita tidak menauhidkan Allah, berarti kita syirik kepadanya atau punya sekutu-sekutu selainnya. Begitu kita mensekutukannya, maka lenyap. Bisa kita lihat Quran surah 39 ayat 65, kemudian Quran surah 6 ayat 88, bahwa tatkala kita ada kesyirikan, maka semua amal kita lenyap, sirna, tidak akan punya nilai apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innad dawabi indallah, sungguhnya makhluk yang bernyawa indallahi,
di sisi Allah, alladzina kafar, begitu mereka ingkar kafar, di sisi Allah, orang yang mensekutukan Allah, orang yang mengingkari akan kebenaran, maka di hadapan Allah sebagai makhluk yang terjelek, makhluk yang paling buruk menurut Allah. Kenapa? Fahum la yu'minun, karena mereka tidak beriman. Jadi yang diakui oleh Allah hanya orang yang imannya benar-benar tauhid. Begitu tidak tauhid, maka makhluk tersebut makhluk yang paling buruk, yang paling jelek di sisi Allah. Kalau kita ingin jadi makhluk yang baik di sisi Allah, maka wajib beriman. Karena hanya dengan imanlah yang akan menyelamatkan kita dari adab Allah. Sangat mudah tatkala kita dengan keimanan, dengan ketauhidan, dengan bersyukur dan beriman, maka kita akan diselamatkan oleh Allah dari adabnya. Di ayat lain, Allah tidak akan mengadab tatkala mereka mohon ampun kepada Allah, karena Allah Maha Pengampun. Maka tatkala ada kesyirikan, di Quran surah 48 dan 116, Quran surah An-Nisa ayat 4, Quran surah 4 itu redaksinya hampir sama, cuman di akhir ayat aja yang berbeda. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, karena kesyirikan merupakan dosa yang amat sangat besar. Di Quran surat Luqman ayat 13 juga demikian. Syirkaladul mun'adzim, syirik itu merupakan dosa yang sangat besar. Kemudian kita melakukan ibadah apapun itu, kemudian kita dalam waktu yang sama mensekutukannya, apa artinya? Kita membangun sekaligus meruntuh. Jadi kalau ibadah kita bernilai di hadapan Allah, kita berupaya untuk menjauhi kesyirikan dalam bentuk apapun. Yang melarung ke laut, yang mengadakan sesaji, yang cari dukun dan seterusnya, mesti setiap muslim mukmin jauhi sejauh-jauhnya. Seringkali kita ibadah kita tekun, tapi syirik juga jalan terus, karena memang tidak paham atau tidak tahu. Tentu kita terus belajar agar kita tidak terjerumus kepada kesyirikan, maka perlu kita belajar tauhid. Karena hanya dengan iman Islamlah kita akan memperoleh keselamatan. Tanpa Islam tidak akan pernah selamat, karena Islam sendiri adalah keselamatan. Hadirin rahimakumullah, semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita ikhtiarkan mendapat ridho dari Allah, dan pada akhirnya akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.